Bismillahirrahmanirrahim. Wal wahidu ini. Wal wahidu asyai'u alladzi la yanqasimu biwajhin. Di depan disebutkan bahwa Allahul Wahid. Bahwa adapun muhdits yakni muhditsul alam ada Allah Al-Wahid. Kemudian wahid itu apa artinya? Wahid adalah asyai'u alladzi la yanqasimu biwajhin. Adalah sesuatu yang tak terbagi, tak bisa dibagi sama sekali biwajhin, ya. Yang sama sekali tidak bisa dibagi. Wala yusabbahu bacaannya bi fathil ba'i al-musyaddadati dengan fathanya ba yang bertasydid wala yusabbahu. Maknanya ay la yusabbahu bihi wala bi ghairihi. La yusabbahu bihi wala bi ghairihi. Allah itu bukan musabbah bihi, bukan musabbah, ya. Musabbah bihi itu artinya yang diserupai, ya kan? Musabbah artinya yang diserupakan. Kalau Zaidun kal asadi, Zaid itu adalah musabbah, Asad itu musabbah bihi. Allah itu bukan musabbah bihi dan bukan musabbah bi ghairihi, ya kan? Tidak dapat diserupai dengan yang lain dan tidak bisa diserupakan kepada yang lain. La yusabbahu bihi wa la yusabbahu bi ghairihi. Kalau la yusabbahu bihi, naibul fa'ilnya bihi, ya. Tidak dapat diserupai apa dengan Allah. Kalau la yusabbahu bi ghairihi, naibul fa'ilnya dhamir di dalamnya. Tidak diserupakan siapa Allah dengan yang lain. Ay la yakunu bainahu wa baina ghairihi sabahun. Artinya tidak ada sabah, tidak ada keserupaan antara Allah dan lainnya. Biwajhin wa la yusabbahu biwajhin, sama sekali tidak bisa diserupakan atau diserupai. Wallahu ta'ala qadimun ay labtida'a di wujudihi walantiha'a. Allah Ta'ala itu qadim, tidak ada awal bagi wujudnya dan tidak ada akhir bagi wujudnya. Sesuatu yang tidak ada awalnya pasti tidak ada akhirnya. Sebaliknya sesuatu yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Artinya ada hubungan antara ibtida dan intiha. Alam semesta ini ada awalnya. Karena ada awalnya maka pasti ada akhirnya. Illau kana hadisan lahtaja ila muhdisin. Karena seandainya Allah itu hadis, tentu memerlukan muhdis. Ta'ala an dzalika, maha suci Allah dari itu. Haqiqatuhu ta'ala mukhalifatun lisairil haqaiqi. Hakikatnya Allah Ta'ala adalah berbeda dengan hakikat-hakikat yang lain. Kalau Allah punya hakikat, apa hakikat Allah? Maka hakikatuhu mukhalifatun lisairil haqaiq. Qala al-muhaqqiqun. Muhaqqiqun mengatakan laisat ma'lumatan al-ana. Hakikat Allah itu tidak dapat diketahui sekarang. Ai fid dunya dinnas, ya. Dinnas, ya. Qawla lil malaikati kun ma'lum. Laisat ma'lumatan al-ana fid dunya dinnas. Ini katanya al-muhaqqiqun. Wa qala katsirun, sementara berpendapat siapa ulama yang banyak
innaha ma'lufatun lahum al-ana, bahwa hakikat Allah itu sudah dapat diketahui bagi anas sekarang. Alasannya kenapa kok diketahui sudah sejak sekarang? Li'annahum mukallafuna bil ilmi biwahdaniyatihi, karena sesungguhnya manusia itu dibebani agar supaya tahu dengan keesaan Allah. Kita sebagai orang mukallaf harus tahu keesaan Allah, bahwa Allah Maha Esa. Wa huwa mutawaqqifun 'alal ilmi bihaqiqatihi, sedangkan al-ilmu biwahdaniyatihi itu menunggu atas adanya pengetahuan dengan hakikat Allah. Artinya tanpa mengetahui hakikat Allah tak bisa mengetahui wahdaniyatullah. Ini argumentasinya. Ujibah, dan dijawab biman ittawakuf alal ilmi bihi bil haqiqati. Artinya tak perlu menunggu atas tahu dengan Allah secara hakikat. Al ilmu billahi bil haqiqah. Dilangsungkan begini kan, alal ilmi bihaqiqatihi kan, ya kan. Pakai redaksi yang lain, alal ilmi bihi bil haqiqati. Artinya tak perlu untuk mengetahui keesaan Allah, tak perlu tahu dengan hakikat Allah. Wa innama yatawaqqafu 'alal ilmihi biwajhin, hanya saja menunggu apa? Al-ilmu bil wahdaniyah, menunggu atas tahu dengan Allah, bukan bihaqiqati tapi cukup biwajhin. Wa huwa adapun wajhin, wa huwa adapun Allah Ta'ala yu'lamu bisifatihi. Ini yang dimaksud al-ilmu billahi, yakni al-ilmu bisifatihi. Tahu Allah biwajhin. Salah satu contohnya tahu dengan sifat-sifat Allah, itu sudah cukup. Bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu dan sebenarnya dan seterusnya. Kama ajaba biha Musa alaihi salatu wassalamu, sebagaimana menjawab dengan sifat-sifat Allah siapa Nabi Musa Fir'auna kepada Fir'aun, as-sa'ila anhu ta'ala, yang mana Fir'aun bertanya tentang Allah Ta'ala. Fir'aun kan bertanya kepada Nabi Musa tentang siapa Allah Ta'ala itu. Kama qassu alaina dzalika biqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah mengisahkan kepada kita dengan firman-Nya, qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Siapa Rabbul Alamin itu, ya kan? Ini kan artinya hakikat Allah Fir'aun itu. Qala rabbus samawati wal ardi, dan seterusnya jawabannya, ya. Artinya tak mungkin menjawab dengan yang sebenar-benarnya, cukup dengan menarasikan sifat-sifat. Waqtalafu ay al-muhaqqiquna hal yumkinu ilmuha fil akhirati. Para muhakkikun berbeda pendapat. Muhakkikun sendiri berbeda pendapat. Apakah mungkin mengetahui hakikat Allah di akhirat? Faqala ba'dhum na'am, bisa menurut sebagian ulama. Na'am, yakni yumkinu ilmu haqiqatillahi fil akhirati. Apa alasannya? Dihusulir ru'yati fiha kama sayati, karena terjadinya ru'yatullah di akhirat kama sayati. Karena orang-orang penduduk surga akan melihat Allah di surga. Wabatuhum lah, dan sebagian yang lain mengatakan tidak. Yakni la yumkinu ilmu haqiqatihi ta'ala fil akhirah, ya. Meskipun tidak menafikan adanya ru'ya, kan.
Waru'yatu la tufidu al haqiqata. Ru'ya memang, tapi ru'ya la tufidu al haqiqata, tidak identik dengan hakikat. Laisa bijismin wala jauharin wala aradin. Allah itu bukan jisim, bukan jauhar, dan bukan arad. Bukan jisim, bukan jauhar, dan bukan arad. Jauhar ini adalah substansi, ya. Arad ini adalah sifat di luar substansi. Qobyah itu adalah jauhar, hitamnya qobyah itu arad. Kenapa Allah Ta'ala bukan jisim, bukan jauhar, dan bukan arad? Li'annahu ta'ala munazzahun adil hudusi. Karena Allah Ta'ala itu maha suci daripada hudus. Wahadihi hadisatun, sedangkan ini jisim, jauhar, dan arad adalah hadis. Kenapa hadis? Li'annaha aksamul alami. Karena sesungguhnya jisim, jauhar, dan arad adalah beberapa bagian alam. Idhuwa, karena adapun alam, imma qaimun bi nafsihi au bi ghairihi. Alam itu hanya ada dua, ya. Ada yang qaim bi nafsihi, bisa berdiri sendiri. Ada yang qaim bi ghairihi, tak bisa berdiri sendiri. Al-alamu dua. Yang pertama qaimun bi nafsihi, yang kedua qaimun bi ghairihi. Wasani al-aradu, yang kedua itu namanya arad, ya kan? Al-qaimu bi ghairihi itu namanya arad. Arad. Wal awwalu, adapun yang pertama, yakni yang qaimun bi nafsihi, wa yusamma bil aini, dan yang pertama itu disebut ain, yakni qaim bi nafsihi. Wa huwa mahallus tsani, adapun itu adalah tempatnya yang kedua. Jadi al-qaimu bi nafsihi mahallun lil qaimi bi ghairihi, ya kan? Mahallus tsani adalah tempatnya yang kedua. Al-muqawwimi lahu, yang menegakkan apa awal kepada tsani. Masya Allah. Ini khobarnya imma murakkabun. Wal awwalu, adapun yang pertama, yakni al-qaimu bi nafsihi. Ini mu'tarid semua, ya. Wa yusamma bin aini, dan al-awwal itu disebut ain. Wa huwa mahallus tsani, adapun awal itu juga mahalnya yang kedua. Al-muqawwimu lahu, yang menegakkan apa lahu kepada tsani. Adapun yang pertama, yakni al-qaimu bi nafsihi, adalah imma murakkabun, ada kalanya murakkab. Wa huwa, adapun yang murakkab, al-jismu, ada jisim. Awairu murakkabin, atau bukan murakkab. Wa huwa al-jauhar, itu namanya jauhar. Wa qad yuqayyadu bil fardi, dan kadang-kadang atau seringkali diqayyidi apa jauhar dengan al-fardi, sehingga disebut al-jauharul fardu, ya. Al-jauharul fardu. Jadi alam ini sesungguhnya ada dua, ada jauhar, ada arad, ya kan? Jauhar ini bisa qaimun bi nafsihi, sedangkan arad adalah qaimun bi ghairihi. Jauhar ini ada dua, ada jauhar fardu, ada jauhar murakkab, ya kan? Ada jauhar fardu, ada jauhar murakkab. Jauhar murakkab ini namanya jisim. Jauharul fardu oleh ulama dulu disebut sebagai al-juz'u alladzi la yatajazza'u, benda paling kecil yang tak mungkin dibagi, disebut al-jauharul fardu. Ulama kalam zaman dulu sudah bahas ini, ya, al-jauharul fardu ini.
Kalau sekarang yang dibicarakan kan adzarrah, atom ya. Atom. Pertanyaannya lebih kecil mana antara atom dan al-jauharul fardhu? Karena atom sendiri kan masih bisa dibagi ya. Ada proton, ada elektron ya kan. Elektron. Dan ada inti atom. Ya. Inti atom itu namanya nuklir. Ya. Nuklir. Sebut nuklir kan an-nawatu kan. Nawatu itu menurut kitab-kitab fikih kan bikina korma ya kan. Bikina inti atom. Sehingga disebut al-aslihatu an-nawawiyatu, senjata nuklir ya kan, senjata nuklir. Al-aslihatu an-nawawiyatu, senjata nuklir ya kan. Nuklir itu atau zarah itu ada ya. Atom itu ada, tapi tak kelihatan. Orang yang berbicara tentang atom itu tidak bisa melihat atom ya. Tidak bisa melihat atom karena dari saking kecilnya kan. Tidak bisa melihat atom. Ya pakai kias-kias itu sudah yang digunakan, kias-kias. Tidak bisa melihat barang tapi digunakan kias. Para ilmuwan kan tahu bahwa benda-benda langit ini materinya sama dengan benda-benda bumi. Dari mana tahu pakai kias ya kan? Kalau kiasnya kias usuli kan idhaku waqiatin ya kan? Lam yazal wahdahu. Allah itu senantiasa sendirian. Lam yazal wahdahu ya kan. Mulai azal sampai fi ma la yazal. Lam yazal wahdahu ya. Bukan dulu katibian sekarang boleh koreng apa ni ya. Wala makana wala zamana wala kutra wala awana. Tiada makan, tiada zaman, tidak ada kudrat, tidak ada kawasan, dan tidak ada awan. Zaman. Hada min atfil khasi alal ami. Ini termasuk bagian dari mengatofkan yang khas atas yang am. Apa artinya? Kutru itu lebih khusus daripada makan, awan lebih khusus daripada zaman. Kalau dibalik, makan itu lebih umum daripada kutru, zaman lebih umum daripada awan. Kenapa kok harus masih ada atfil khas alal am? Idil kutru makanun maksusun. Karena kutru itu adalah tempat tertentu, kawasan tertentu kan. Kan baladi misalnya balad sebuah negeri. Wal awanu zamanun maksusun. Awan adalah zaman tertentu. Kazamaniz zar'i seperti saat tanam. Awan namanya. Wadda'i ilal atfi, adapun yang mendorong melakukan atof. Kenapa kok tak cukup menggunakan yang am saja, kok masih ditambah yang khas? Yang mendorong adalah al-khitabatu fit tanzih. Adalah membuat retorika di dalam rangka tanzih. Dalam rangka mensucikan Allah, dibuatlah retorika seperti ini. Ayat artinya huwa maujudun wahdahu qablal makani waz zamani. Artinya Allah Ta'ala itu adalah Maha Esa sebelum ada makan dan sebelum ada zaman. Fahuwa munazzahun anhuma. Maka Allah Ta'ala adalah Maha Suci dari makan dan zaman. Tak butuh makan, tidak butuh zaman. Al-Ghazali sudah bahas tentang makan dan zaman ini, saudara. Sudah membahas tentang makan dan zaman. Luar biasa.
Summa ahdatsa hadzal alamal musyahadah. Kemudian Allah mewujudkan alam yang musyahad ini. Minas samawati wal ardi bima bainahuma. Langit dan bumi beserta seisinya. Alam ada alamul syahadah, ada alamul ghaib, ya kan? Ada alamul mulki, ada alamul malakut. Langit ini masuk alam apa itu? Alam syahadah juga ya. Termasuk alamul mulki. Alamul mulki, meskipun kita tidak melihat langit. Lain lagi dengan alamul malakut, ya kan? Min ghairi ihtiyajin ilaihi, tanpa butuh kepada alam. Allah Ta'ala menciptakan alam bukan karena butuh alam, ya kan? Walau sya'a makhtara'ahu. Seandainya Allah Ta'ala berkehendak, pasti Allah tidak menciptakan alam. Artinya adanya alam ini adalah biiradatihi wa ikhtiyarihi. Fahuwa fa'ilun bil ikhtiyari la bidzat. Dengan demikian Allah Ta'ala adalah melakukan hal itu dengan ikhtiarnya, bukan dengan azatnya. Karena ada sebagian pandangan bahwa alam ini lahir dari Allah tanpa iradahnya, ya kan? Allah sebagai Allah, muncullah alam ini, ya kan? Tanpa iradahnya. Ini filosof zaman lamba ini. Yang disebut daruri, ya. Lam yahdus bibtidaihi fi dzatihi hadithun. Tidak terjadi dengan sebab menciptakan alam. Di dalam zat Allah tak terjadi hadisun apa suatu kejadian. Falaisah, maka tidak ada apa Allah kawairihi, seperti lainnya Allah, mahallan lil hawadisi, sebagai tempat bagi hawadis. Allah Ta'ala laisa mahallan lil hawadis, ya kan? Artinya Allah, apakah karena Allah menciptakan alam beberapa hari lalu kemudian capek? Enggak, ya, tak capek itu. Itu dibaca di bawah lam yahdus bibtidai fi dzatihi hadithun ay kat ta'abi wan nasabi, seperti capek dan lelah. Allazi qarathu al-yahudu, di mana orang-orang Yahudi mengatakan innahu ibtada al-khalqa yaumal ahadi. Allah memulai menciptakan alam pada hari Ahad, tsumastaraha yaumas sabti, istirahat hari Sabtu. Fa huwa kama qala fi kitabil aziz fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Lima yurid, ya. Lima yurid itu artinya ma la yuridullahu la yujad, ya kan? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Al-qadaru khairuhu wa syarruhu minhu. Adapun qadar, baik khairul qadar maupun syarrul qadar, adalah dari Allah Ta'ala. Makna qadar di sini wa huwa ma yaqa'u minal abdi al-muqaddaru fil azali. Adapun qadar yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang terjadi dari hamba yang sudah ditentukan apa ma itu fil azali. Al-muqaddaru ini dibaca rafa, menjadi sifat dari ma, ya. Sesuatu yang terjadi pada hamba, yang mana sesuatu itu sudah ditentukan di azal.
qadar. Qadar dibaca di luar al-muqaddaru fil azal, bacaannya na'tun lima yaqa'u, menjadi naat bagi lafal ma yaqa'u. Wa huwa taujihun litasmiyati lil qadari. Adapun naat yakni al-muqaddar itu pemberian alasan kenapa disebut qadar. Wa innama fassara asy-syarihu al-qadaru bima dzukira. Kenapa syarih kok menafsiri qadar dengan tafsiran tersebut, yakni ma yaqa'u minal abdi al-muqaddaru fil azal. Di qaulil matni, karena kitab matan mengatakan khairuhu wa syarruhu, ya kan? Karena kitab matan mengatakan khairuhu wa syarruhu, maka mau tidak mau qadar yang dimaksud tafsirannya adalah ma yaqa'u minal abdi al-muqaddaru fil azal. Wa illa, seandainya bukan karena itu, fal qadaru bil ma'nal masdari, qadar dengan makna masdar, huwa ijazullahi al-asya'a ala qadarin maksusin. Wala yudhafu asyarru ilaihi ta'ala. Tidak boleh disandarkan apa keburukan kepada Allah Ta'ala adaban, demi tata krama kepada Allah. Jadi qadar itu maknanya dua, ya. Ada bermakna al-hasil bil masdar, ada makna masdari, ya kan? Makna masdari. Jadi ada makna makna hasil bil masdar, ada makna masdari. Makna secara masdar qadar itu adalah ijadullahi al-asya'a, awjadallahu al-asya'a ala qadaril maksusin. Itu namanya qadar. Allah menentukan, dari ijadnya Allah lahirlah sesuatu, qadar, ya kan? Dari qadar lahir qadar. Qadar melahirkan qadar. Qadar yang melahirkan itu adalah dengan makna masdar, kan, ya? Bermakna ijad. Dengan ijad lahirlah wujud, ya kan? Wujud. Yang bisa disifati dengan syarruhu, khairuhu wa syarruhu adalah yang dilahirkan, bukan yang melahirkan. Kalau qadar dengan makna ijadnya Allah, tak sopan kalau dikatakan syarruhu minallahi ta'ala. Ya. Allah telah mewujudkan keburukan, ya kan? Tapi keburukan dan kebaikan yang ada lahir dari ijadnya Allah. Qadar dengan makna masdari ini adalah temannya qadha, ya kan? Ada qadha dan qadar, ya kan? Ada istilah qadha dan qadar. Qadar yang dimaksud di situ maknanya adalah ijad, berarti makna masdari, ya kan? Khairuhu wa syarruhu ka'inun minhu ta'ala bi khalqihi wa iradatihi. Ilmuhu syamilun likulli ma'lumin. Ilmunya Allah mencakup kepada semua maklum. Aima min sya'nihi an yu'lama mumkinan kana au mumtani'an. Ilmunya Allah itu bertakluk kepada seluruh maklumat, ya. Baik yang mungkin maupun yang mustahil, ya kan? Artinya Allah Ta'ala bukan hanya tahu kepada yang mungkin, akan tetapi juga tahu kepada yang mustahil. Berbeda dengan kudrat dan iradat. Kudrat dan iradat hanya bertakluk dengan mumkinat, tidak bertakluk dengan wajibat dan mustahil. Masa Allah Ta'ala tak kuasa mewujudkan sesuatu yang mustahil? Kalau Allah Ta'ala mewujudkan yang mustahil, maka berarti yang mustahil berubah menjadi mungkin.
Di dalam Al-Quran dikatakan wala yadkhulunal jannata hatta yadijal jamalu fi sammil khiyat, ya kan? Mereka tidak akan masuk surga sehingga unta masuk di lubangnya jarum. Mustahil kan? Masa gajah unta sebesar itu bisa masuk ke lubangnya jarum. Sudah barang tentu yang dimaksud jarum yang kita tahu itu, bukan jarum raksasa. Mustahil kan? Tapi Allah Ta'ala kalau mau bisa memasukkan itu dengan cara lubangnya dibesarkan oleh Allah. Atau juz'iyatin wa kulliyatin, baik maklum yang juz'iyat maupun yang kulliyat. Ini berbeda dengan pendapat sebagian filosof Yunani bahwa Allah Ta'ala hanya mengetahui al-kulliyat, tidak kepada juz'iyat. Kalau tahu kepada juz'iyat berarti Allah Ta'ala ini tidak hanya tahu kepada gunung, tapi tahu kepada sebeluk-beluk gunung, ya kan? Bukan hanya melihat luarnya. Wa qudratuhu syamilatun likulli maqduri. Ayman ma min sya'nihi an yuqdaru alaihi. Wa huwa al-mumkinu bi khilafil mumtanihi. Ma alima annahu yakunu ayyujadu aradahu ay aradu wujudahu wa ma la ayyuma alima annahu la yujud fala yuridu wujudahu fal iradatu tabi'atun lil ilmi. Iradah mengikuti ilmu kemudian iradah, ya kan? Bukan sebaliknya. Al iradatu tabi'atun lil ilmi. Baqa'uhu ta'ala ghairu mustaftahin wala mutanahin. Baqa'nya Allah Ta'ala itu tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Ghairu mustaftahin wala mutanahin. Aila awwala lahu wala akhir. Lam yazal subhanahu mawjudan bi asma'ihi. Allah Ta'ala senantiasa ada dengan asma-asma'nya. Ay bima'aniha, artinya dengan makna-makna asma'nya. Wahia adapun asma madal adal dzati bi'tibari sifatin. Asma itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada zat dengan memperhatikan sifat. Kal alimi wal khaliqi. Al alimi di situ kan ada zat dan sifat, ya kan? Al alimi yang maha tahu, al khaliqi yang maha pencipta. Ini kan asma namanya, kan? Asma. Al alimi wal khaliqi. Al alimi ini berasal dari ilmu. Al khaliqu berasal dari khalq. Ilmu ini sifat wajib bagi Allah, ya kan? Tapi kan khalqu kan tak wajib, ya kan? Ilmu itu wajib bagi Allah, khalqu itu tak wajib. Kenapa ilmu wajib bagi Allah? Mustahil Allah Ta'ala tak ilmu, kan? Tapi khalqu kan tak wajib. Kan tak wajib Allah menciptakan sesuatu, ya kan? Ini perbedaan ilmu dan khalqu. Tapi ketika dijadikan seperti ini sama-sama menjadi sifat Allah, ya kan? Al-alim, al-khaliqul bari'ul musawwir, itu kan asma-asma Allah itu.
Allah Ta'ala selalu bersama asma-asma'nya. Selalu al-alimu, selalu al-khaliqu dan seterusnya ya. Wa sifati dzatihi dan selalu bersama sifat-sifat al-dzatnya. Jadi ada asma Allah, ada sifat al-dzat Allah, ada sifat af'al Allah ya kan. Apa sifat al-dzat itu, apa sifat af'al itu? Allah selalu bersama sifat-sifat adzatnya. Wahi adapun sifat zat, madzal alaiha fi'luhu. Adalah sesuatu yang menunjukkan kepadanya apa perbuatan Allah. Sesuatu yang ditunjukkan oleh perbuatan Allah. Salah satu perbuatan Allah kan alam ini ya kan. Dengan adanya alam ini kita menyimpulkan bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa kan. Masa maha kuasa membuat alam ini. Ini namanya sifat az-zat. Adalah sifat-sifat yang ditunjukkan oleh perbuatan Allah. Ditawakkufihi alaiha karena menunggunya perbuatan Allah alaiha atas sifat az-zat. Tidak mungkin terjadi perbuatan itu tanpa sifat-sifat itu ya kan. Tanpa sifat-sifat itu namanya sifat az-zat. Min qudratin wa ilmin wa hayatin wa iradatin itu contohnya sifat az-zat ya. Sifat ilmu, sifat qudrat, sifat hayat, sifat iradah. Qudrat wa hiya sifatun tu'assiru fi syai'in inda ta'alluqiha bihi. Qudrat itu adalah sifat yang berpengaruh pada sesuatu ketika sifat itu berta'alluq dengan sesuatu itu. Wa ilmin dan sifat ilmu wa sifatun yang kasifu biha syai'u adalah sifat yang tersingkap dengan sifat itu apa sesuatu inda ta'alluqiha bihi ketika sifat itu berta'alluq dengan syai'. Wa hayatin wa hiya sifatun taqtadi sihhatal ilmi di mausufiha adalah sifat yang menghendaki kesahan adanya sifat ilmu bagi mausufnya hayat. Artinya sesuatu yang tidak punya hayat, sifat hayat pasti tidak punya sifat ilmu ya kan. Masa setahu bisa tahu ya kan? Ini yang dimaksud sifatun taqtadi sihhatal ilmi di mausufiha. Tanpa hayat tidak akan ada sifat ilmu. Adalah suatu sifat yang dengan sifat itu seseorang bisa memiliki ilmu. Ya kan? Ini maksudnya. Sifatun taqtadi sihhatal ilmi di mausufil hayat. Ya kan? Wa iradatin wa sifatun tukhassisu ahada tarafai syai'i. Iradah itu adalah sifat yang mengkhususkan salah satu dari dua ujungnya sesuatu. Ada dua ujung antara sekarang dan besok. Ada sesuatu antara barat dan timur ya kan? Ada sesuatu antara ada dan tidak ada. Antara ganteng dan cuba, antara manis. Itu namanya tarafai syai'i. Memilih ini apa memilih itu. Yang menentukan itu iradah ya kan? Itu iradah. Jadi tugasnya iradah, perannya iradah itu adalah taksis ya kan? Di dalam ilmu tauhid ada nadhaman itu yang berbunyi al-mumkinatu al-mutaqabilatu. Luar biasa ulama mutaqaddimin dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi itu adalah yang baik-baik terus, pasti itu ada iradah itu, ya kan? Telinga yang kanan dengan telinga yang kiri kok persis luar biasa. Pasti ada iradah itu ya. Kalau tanpa iradah berarti terjadi kebetulan, ya kan? Ada dua hal yang berbeda. Apakah kebetulan, apa ada iradah? Ya kan? Wahia sifatun tukhassisu ahada tarafai syai'i minal fi'li wa tarki bil wuku'i. Tukhassisu bil wuku'i. Yang akan terjadi itu fi'lu apakah tarku. Ya, misalnya
Aw dalla alaihi tanzih. Ini definisinya sifat adzat ya. Sifat adzat adalah yang pertama ma dalla alaihi fi'luhu aw dalla alaihi tanzihu lahu. Sifat adzat itu adalah sifat yang ditunjukkan oleh perbuatan Allah atau ditunjukkan oleh penyucian Allah. Jadi sifat yang dalam rangka penyucian Allah. Anin naksi, jadi kekurangan. Min sam'in wa basarin ya kan. Kalau Allah tidak punya sifat sama kan berumah ya kan. Tidak punya basar kan berumah juga ya. Ini tanzih namanya. Jadi menetapkan sifat sama kepada Allah dalam rangka tanzihul Allah dari sifat apa itu? Menetapkan sifat basar kepada Allah dalam rangka menyucikan Allah dari sifat sebaliknya ya kan. Wahuma adapun sama dan basar sifatani adalah dua sifat. Yang kasifu yazidu al-inkisafu bihima, yang tambah tersingkap dengan sebab sama dan basar, alal inkisafi bil ilmi, atas tersingkap dengan sebab ilmu. Di atas sudah dijelaskan bahwa dengan sifat ilmu sesuatu menjadi jelas tersingkap ya kan. Akan lebih tersingkap kalau ada sifat sama dan basar ya kan. Karena kadang-kadang ada orang yang tidak mendengar dan tidak melihat tapi bisa tahu ya kan. Ada ilmu tanpa sama dan basar. Ilmu itu akan lebih sempurna kalau ada sama dan basar. Min sam'in wa basarin wa kalamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini terakhir berarti ya.